Hari Senin, rapat paripurna DPR akhirnya resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sidang rapat paripurna diwarnai debat panas antara Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin dengan anggota fraksi Partai Demokrat Benika Harman yang meminta fraksinya diberi kesempatan menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Interupsi, di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna. Ketua. Fraksi Demokrat dan fraksi PKS menjadi 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak Undang-Undang Sapu Jagat. Debat panas jelang pengesahan kemudian berujung walkout anggota fraksi Demokrat dari ruang sidang. Siang hari pada saat DPR menggelar sidang paripurna RUU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo memanggil 2 pimpinan Serikat Pekerja ke Istana Negara Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani dipanggil untuk bertemu dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Namun demikian, meski telah bertemu Presiden dan Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan pada sore harinya, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan buruh tetap akan mogok nasional pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020. Menurut Said Iqbal, 32 konfederasi dan federasi buruh akan mengikuti mogok nasional di 150 kabupaten kota dan 25 provinsi. Ia mengimbau para buruh untuk berunjuk rasa dengan tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Pada malam hari ini, para pimpinan konfederasi dan federasi yang berasal dari 32 federasi dan konfederasi ingin menyatakan kembali dan menegaskan kembali bahwa insya Allah dengan izin Allah dan dengan niat yang tulus tidak akan melakukan tindakan anarkis, tindakan yang merugikan orang umum maupun hal-hal yang bertentangan dengan aturan pada tanggal 6 Oktober hingga 8 Oktober tahun 2020 akan melakukan mogok nasional. Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dikebut DPR. Sabtu malam, Badan Legislatif DPR dan pemerintah menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke sidang paripurna. Sidang paripurna sendiri digelar hanya berselang sehari kemudian. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin membantah bahwa rapat paripurna dipercepat dari tanggal 8 Oktober menjadi 5 Oktober 2020. Menurutnya, jadwal rapat paripurna tanggal 5 Oktober sudah disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR untuk memutuskan RUU Cipta Kerja. Nggak dicepetin, memang jadwalnya kan jadwal itu kan tergantung kesepakatan dalam bamus saja. Pak, bukannya info awal tanggal 8 ya Pak? Info yang kita terima Kalau awalnya benar itu malah tanggal minggu lalu, hari Kamis lalu. Tapi kan berubah karena macam-macam, kemudian ada berubah lagi begitu. bukan berarti untuk menghindari demo besar-besaran para buruh. Enggak. Pengamat kebijakan publik Irfan Ridwan Maksum menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja yang tergesa-gesa akan menyulitkan implementasi di lapangan. Minimnya pembahasan akan menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan, terutama buruh. Dapat saja dalam konteks tertentu merugikan pemerintah sendiri. Kemudian dalam konteks pandemi, ini seperti dari luar terlihat dipaksakan. Sehingga ada elemen-elemen yang sulit untuk terlibat atau dilibatkan, maka kesannya adalah menutup untuk segera mengetok RUU Omnibus Law. Akibatnya dapat diprediksi ketika implementasi bisa resisten dan tidak didukung oleh banyak pihak yang seharusnya ikut dalam proses implementasi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ikut menanggapi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu polemik luas ini. Mahfud meminta publik untuk tidak pesimis dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan jika ada penolakan diselesaikan lewat jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi. Begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang, apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan? Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah, gitu ya.
Dua pandangan berbeda mengenai Undang-Undang Cipta Kerja mengemuka. Pemerintah dan DPR meyakini Undang-Undang Sapu Jagat akan memperlancar investasi dan membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, kalangan pekerja menilai sejumlah poin dari Undang-Undang Cipta Kerja merugikan mereka. Inilah paradoksnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meskipun tampaknya masih banyak yang menilai undang-undang ini kontroversial, Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya disahkan lewat pembahasan yang berlangsung cepat. Benarkah Undang-Undang Sapu Jagat ini mendesak untuk disahkan pada saat sejumlah poin kontroversial dianggap merugikan kepentingan pekerja? Saat ini kita sudah bergabung secara daring dengan anggota dari Sekjen, maksud kami, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI dan Bang Timbul Siregar, dan juga melalui sambungan telepon ada anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PDIP, Pak Hendrawan Supratikno. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah bergabung dan juga sudah bergabung bersama kami secara daring anggota fraksi PKS di DPR, Pak Amin. Selamat pagi juga Pak Amin. Pagi. Baik. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bagaimana Pak Amin? Amin. Amin, selamat pagi. Oh ini Pak Amin, Pak Hendrawan yang belum terlihat ya. Oke, nanti kita timbul. Oke, Pak Hendrawan melalui sambungan telepon, tidak melalui daring. Saya ke Bang Timbul dulu sebelum nanti kita akan mendengarkan juga, kita ingin mendengar dari Pak Hendrawan mengenai undang-undang ini dan disahkannya. Tanggapan dulu dari rekan-rekan buruh, terutama mengingat bahwa tampaknya masyarakat juga dibuat menanti seperti apa nih, buruh akan turun ke jalan kah atau seperti apa, Bang Timbul? Ya, jadi memang pertama membuka lapangan kerja itu hal yang baik dan itu harus kita dukung. Tetapi ketika proses dalam pelaksanaannya, pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini dari awal draftnya sangat tertutup, diajukan dengan ke DPR dan tidak dilakukan proses dialog. Walaupun Bu Menteri Tenaga Kerja selalu bilang kita melakukan dialog, itu bukan, itu monolog. Hanya menginformasikan apa yang mau dilakukan, apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sampai proses pembahasannya, khususnya klaster ketenaga kerjaan, kami menonton dari YouTube juga diskusinya basa-basi, diskusinya tidak mendalam. Bagaimana mengkaji aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek filosofisnya tidak muncul. Kalau kita melihat, ini hanya basa-basi yang akhirnya bermuara pada pengesahan yang kemarin. Saya mau coba nanti konfirmasi kepada dua anggota DPR kita yang terhormat. Dalam proses pembahasannya juga saya mengikuti, misalnya pasal 66 tentang outsourcing. Dengan sangat jelas PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa menolak untuk diubah harus sesuai dengan Undang-Undang 13 pasal 66 yang asli sekarang ini. Tetapi kalau kita lihat hasilnya, yang disahkan kemarin itu berubah. Padahal rapat panja mengatakan tidak boleh berubah dari isi pasal 66 sekarang yang mengamanatkan outsourcing bisa untuk pekerjaan penunjang. Pekerjaan inti tidak. Saya lihat nonton langsung di YouTube dan sampai harus dibuat catatan-catatan. Saya pikir ini tetap ternyata berubah. Apakah penetapan panja itu bisa dieliminir oleh sekelompok anggota di balik sehingga menjadi berubah. Demikian juga pasal 59 tentang PKWT. Di semangat proses pembahasannya waktu di panja disepakati juga itu tidak berubah di pasal 59 di Undang-Undang 13. Tapi kan berubah. Nah ini kan persoalan ada juga yang kami lihat, kami nilai ada penyelundupan norma hukum yang akhirnya berubah. Pada saat panja penetapan berubah dengan yang disahkan. Jadi pada saat pengesahan dan yang terakhir Anda ketahui perkembangannya berbeda dan menurut Anda ini juga ada berbentuk pelanggaran kah atau memang perubahan seperti ini memang bisa dilakukan di DPR? Ya, artinya kalau sudah dalam kesepakatan di panja, artinya itulah yang diadopsi dalam undang-undang yang disahkan. Kan ini cacat formil, ada proses yang menurut saya tidak konsisten. Nah ini yang harus dijawab oleh pemerintah karena publik menonton, maksud saya DPR dan pemerintah, karena kami pun menonton melalui YouTube terkait dengan pembahasan di dalamnya. Makanya tadi saya bisa menilai diskusinya juga tidak berkualitas, tidak melakukan sebuah kajian aspek pembahasan tentang sosiologis. Sebagai contoh misalnya begini, kan yang disahkan sekarang
kontrak kerja dengan outsourcing itu dibuka, lebih diperluas sehingga pekerjaan-pekerjaan lainnya boleh. Padahal di Undang-Undang 13 itu dibatasi. Nah, faktanya pekerja outsourcing, pekerja kontrak ini adalah pekerja yang rentan terhadap upah di bawah upah minimum. Tidak diikutsertakan ke BPJS Sosial maupun BPJS Kesehatan. Kalau ini diperluas, maka akan semakin banyak pekerja yang tidak terdapat di BPJS Sosial, BPJS Kesehatan, dan mendapat upah di bawah upah minimum. Dengan kondisi penegakan hukum juga lemah. Bang Timbul, sebelum kita ke detail, saya mau minta tanggapan Pak Hendrawan terlebih dahulu mengenai apa yang tadi Anda katakan bahwa Anda melihat ada perubahan pada saat undang-undang ini diketok palu dengan apa yang menjadi pembahasan terakhir. Terutama kalau kita ingin memahami bahwa dalam pembahasan kita tahu ini sudah dilakukan secara tripartit, ada aspirasi yang ditampung juga dalam pembahasan tersebut sebelum itu menjadi undang-undang. Pak Hendrawan, apakah benar ini terjadi? Ya, jadi pertama terima kasih kepada Bung Timbul Siregar untuk masukan seperti ini. Jadi memang kami juga terakhir itu masih menyisir apa-apa yang sudah disepakati bersama dalam forum Panja, kemudian dibawa dalam forum yang lebih kecil, forum Timus, Timsin. Jadi tim untuk merumuskan dan tim untuk sinkronisasi yang lebih kecil yang terdiri dari perwakilan dari poksi-poksi. Nah kemudian dalam pleno Timus, Timsin, jadi ini lapisan berlapis-lapis ya. Juga karena ada hal-hal yang masih perlu direformulasi, dirumuskan ulang, itu dibentuk tim kecil. Ada tim kecil lagi yang dari secara intensif dari dekat untuk membantu proses perumusannya. Jadi terima kasih untuk masukan itu. Tetapi intinya memang untuk klaster tenaga kerja ini kan memang gradasi sensitivitasnya tinggi. Itu sebabnya pada tahap awal kami sudah sepakat agar klaster ini dibicarakan terakhir karena memang rumit dan tingkat kesulitannya tinggi. Kemudian pada tanggal 20-21 Agustus itu bahkan Balik mengundang KSPI ya untuk mengadakan semacam fokus group discussion FGD dan kemudian membuat 4 kesimpulan bersama. Salah satu kesimpulannya adalah apa-apa yang sudah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan dirubah, dan kemudian yang kedua ya ada opsi-opsi tertentu yang bisa diterima untuk didiskusikan dengan maksud untuk menciptakan win-win solution. Ya, jadi kita juga menampung aspirasi karena kita tahu juga pasar tenaga kerja yang kurang fleksibel ya mempersulit daya saing kita. Jadi aspek-aspek itu kita bicarakan. Memang suatu undang-undang seperti Omnibus Law ini yang katakanlah berdampak terhadap 79 undang-undang yang lain memang rumit dan menimbulkan banyak pro kontra lah. Jadi itu kita pahami, dan yang disampaikan Profesor Mahfud MD betul. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi kita, bisa kita judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya. Tetapi percayalah PDI Perjuangan nanti Pak Amin bisa menceritakan bagaimana kami ngotot sekali dan bahkan kami dianggap partai oposisi dalam proses pembahasan ini, proses pembicaraan ini, karena kami ingin mengawal undang-undang ini dengan sebaik-baiknya, dengan sikap kritis, sesuai dengan ideologi kami, dan jangan lupa Undang-Undang 13 2003 juga undang-undang yang dilahirkan ketika Ketua Umum kami menjadi Presiden. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung ke Pak Amin. Hanya 2 partai, termasuk partai Anda, Pak Amin, yang menolak. Apakah Anda melihat salah satu alasannya adalah apa yang dikatakan oleh Pak Timbul tadi, atau memang ada alasan lainnya, Pak Amin? Ya, jadi yang paling mendasar, kenapa kami fraksi PKS menolak ini karena salah satunya keterbatasan akses publik, ya. Karena kita ini di musim pandemi COVID seperti ini. Bagaimana saya ungkapkan bahwa untuk anggota Panja saja, kehadiran fisiknya itu dibatasi ya. Artinya satu fraksi itu 1 orang, kecuali PDIP yang 2 orang. Yang lain rapat itu mengikuti rapat pembahasan melalui daring, online. Dan ketika kita bicara penyampaian aspirasi atau pemikiran-pemikiran melalui online ini kan banyak sekali keterbatasannya ya. Iya. Ya. Nah, jangankan masyarakat, jadi dari Panja saja dibatasi.
Itu satu. Sehingga kami berdasarkan kajian objektif akhirnya ya bersikap menolak ya RUU Ciptaker ini dijadikan undang-undang atau ditetapkan sebagai undang-undang. Tapi kalau dari situ Pak Amin, saya menangkapnya ada kesulitan dalam pembahasan, ataukah memang itukah masalah utamanya, ataukah justru memang ada beberapa poin-poin atau pasal yang Anda protes keras di sini, atau partai Anda protes keras di sini? Oh iya, kalau itu dari sisi prosesnya ya. Kalau dari sisi substansi, ya ini sekali lagi kita berdasarkan kajian objektif juga banyak hal yang kita permasalahkan. Ya, selain tadi keterbatasan akses publik, karena undang ini menyasar 79 undang-undang, ada 1.203 pasal yang diselesaikan hanya dalam waktu 5 bulan dengan metode Omnibus Law. Ini yang baru pertama kali terjadi di Indonesia, saya pikir. Banyak hal-hal yang sangat substansi yang kita sampaikan. Ya kita tetap mengapresiasi teman-teman di balik, juga pemerintah yang sudah mengakomodir masukan-masukan dari PKS. Gitu. Tapi sebagian besarnya lagi ada hal-hal yang sangat krusial yang belum terakomodir, yang ini berkait dengan kedaulatan negara, berkait dengan nasib UMKM, dan juga berkaitan dengan ini pekerja atau buruh ini. Ini sikap PKS khususnya terkait dengan ini yang menjadi isu paling hot ya, menjadi perhatian publik luar biasa. Ada yang menyangkut nasib para pekerja ini atau para buruh ini. Tentu kita berjuang, saya kira sama dengan yang disampaikan Pak Indrawan, sampai detik-detik terakhir kita ingin masalah terkait dengan buruh ini kembali ke undang-undang existing. Baik terkait dengan pengupahan, terkait dengan hak-hak yang lain, yang juga yang paling ramai pembahasan itu menyangkut masalah pesangon ini. Yang sebelumnya diatur di undang-undang existing 32 kali gaji, ya dengan masa kerja 24 tahun, yang akhirnya sekarang menjadi 25 kali, 19 kali itu menjadi tanggungan pengusaha, yang 6 kali itu diselesaikan melalui mekanisme JKP, ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, ya. Pak Amin, saya kembali ke Pak Hendrawan dulu. Pak Hendrawan, kalau Anda mengatakan tadi bahwa tetap kritis, PDIP tetap kritis dalam hal ini, PKS tadi juga bisa dibilang sedikit banyak mengkonfirmasi hal tersebut, ikut mengawal juga. Mengapa akhirnya tetap mengesahkan kalau memang melihat banyak pasal-pasal yang tetap harus dikritisi? Ya, ini kan satu forum pembicaraan tingkat 1 ya, dan juga kemarin terakhir di pleno tingkat 2. Tetapi kan intinya kami juga mendengar apa yang menjadi aspirasi yang disuarakan oleh fraksi-fraksi lain, oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain, ya, Apindo, Kadin, dan seterusnya. Jadi kami, sekali lagi, memang fungsi DPR itu adalah mengharmonisasi kepentingan berbagai masyarakat, kelompok masyarakat yang berbeda-beda, ya. Itu sebabnya teman-teman tahulah, dalam daftar inventarisasi masalah, PDI Perjuangan yang paling panjang-panjang dan semua mengakui itu ya. Bahkan selalu dikesankan seakan-akan PDI Perjuangan yang ingin menjegal ya atau mengulur-ulur RUU ini. Tapi sebenarnya kami tidak. Kami hanya ingin ya agar RUU ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mengurai obesitas regulasi, ya dalam tanda petik membunuh ekosektoral, ya kemudian menciptakan lingkungan dunia usaha yang lebih efisien dan seterusnya. Ya karena lingkungan dunia yang lebih efisien menjamin daya saing Indonesia, dan daya saing itu artinya adalah ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, saya kembali lagi ke Bang Timbul. Kalau dari yang Anda lihat sudah dibahas ini beberapa undang-undang juga, maksud saya beberapa pasal tampaknya tadi yang Anda protes masih tetap digolkan. Nah, dari buruh sendiri menanggapinya kan katanya akan ada aksi yang akan dilakukan 6, 7, dan 8 Oktober ini. Nah, apakah Anda akan ikut sertakah dalam aksi tersebutkah? Apakah berbentuk aksi yang sejauh ini yang Anda ketahui adalah turun ke jalan kah selama ini, yang mungkin seringkali kalau kita tahu ada aksi buruh ya bentuknya seringkali turun ke jalan. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, jadi memang banyak hal yang kami lihat tidak tepat dan menurunkan perlindungan kepada pekerja.
Jadi tidak hanya kontrak dan outsourcing, bagaimana juga DPR itu menyerahkan tanggung jawabnya ke arah PP. Jadi ada 20 peraturan pemerintah yang nanti akan dibuat lagi, di mana seharusnya itu DPR, Balik itu berbicara dan menyatakan di undang-undang. Tapi oleh Balik itu diserahkan ke PP. Jadi semuanya nanti berdasarkan subjektivitas pemerintah saja. Nah, ini saya lihat DPR, Balik itu lepas tangan, lepas tanggung jawab. Ya, jadi norma-norma yang ada di undang-undang itu diturunkan ke PP dan menjadi tanggung jawab tanggung jawab pemerintah untuk membuatnya. Ini kan persoalan yang substansial yang berikutnya. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini memang kami tetap menolak dan meminta supaya ini dikaji ulang lah. Nah, teman-teman ada yang merespon dengan mogok dan demonstrasi. Kami pada posisi menolak, tetapi memang dalam pandemi COVID saat ini kami masih melihat anggota ini menjadi hal yang utama untuk tetap sehat, dan oleh sebab itu berdasarkan kesepakatan dengan anggota kami tidak turun, kami hanya melakukan upaya aksi penolakan melalui tulisan sampai terus mengkaji bagaimana kami akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Baik dari sisi formil maupun dari sisi material. Tadi dari sisi formil pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tidak dilakukan, tidak ada dialog, hanya monolog. Pekerja hanya disuruh mengerti tentang apa yang diinginkan pemerintah. Demikian juga dalam proses pembahasannya, ada hal-hal yang disepakati di panja, ternyata disahkannya berbeda lagi pasalnya, isinya. Sampai nanti kita berharap bahwa ada pelaksanaan yang memang tidak mendukung pada amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu penghidupan yang layak. Bagaimana upah minimum kabupaten kota harus direduksi nanti menjadi upah minimum provinsi. Daya beli akan turun, konsumsi agregat akan turun, pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Menurut saya ini dampaknya juga akan terjadi kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, saya melihat dalam konteks undang-undang yang baru disahkan kemarin ini, konstruksi yang diciptakan adalah konstruksi konflik. Jadi kalaupun sekarang pemerintah menggelar karpet super merah kepada investor, tetapi ketika undang-undang ini memposisikan konflik yang lebih utama, yang lebih akan dominan terjadi, yaitu demo mogok depannya, maka investor akan melihat lagi, wah kalau saya taruh uang, kalau tiap hari dimogokin, tiap hari didemoin, saya akan tarik lagi. Saya tidak mau. Jadi harusnya pemerintah juga menciptakan sebuah undang-undang seperti Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang memang baik, tidak konflik. Nah ini kan kembali kita berharap tadi awalnya bahwa undang-undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, bagaimana menghadirkan hubungan industrial yang harmonis, hubungan industrial yang keadilan, supaya investor itu melihat bahwa nilai tambah terkait dengan hubungan industrial sudah damai, sudah baik. Tapi kan yang terjadi adalah konflik dan konflik yang dikedepankan. Artinya, saya merasa bahwa harapan pemerintah hadirnya investor dengan karpet merahnya itu tidak juga akan terjadi, akan menjadi kontraproduktif seperti itu. Oke, Pak Amin, Anda melihat tanggapan dari buruh yang tampaknya memang sejauh ini masih menolak isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seharusnya seperti apa berbentuknya, dalam arti buruh juga tentu memiliki, entah itu turun ke jalan, entah itu mogok kerja, memiliki keinginan agar terpenuhilah aspirasi mereka. Tapi seharusnya seperti apakah ini harus disampaikan? Ya, jadi gini Mas, apa yang disampaikan oleh Pak Timothy tadi, itulah yang juga kami sampaikan dalam rapat-rapat pembahasan di RUU Cipta di Balik ya, di panja RUU Cipta Kerja ini, persis yang disampaikan Pak Timothy itu. Ya, cuma ya namanya politik, ini demokrasi, ketika kita kalah di voting, ya itu hal yang lain. Jadi RUU ini kan mengamanatkan pembentukan PP yang begitu banyak. Kalau hitung-hitungan kami sekitar 490-an PP, kemudian perpres, kemudian peraturan daerah. Ya, itu begitu banyak. Dan sebagian dari yang mestinya dimuat di PP, seharusnya dimuat di undang-undang itu dilemparkan ke PP. Kenapa? Ya karena ini sekali lagi keterbatasan waktu. Ya, di target waktu hanya 5 bulan, sementara undang-undang terkait itu ada 79, ada 1.203 pasal, waktunya 60, ini hal yang tidak lazim. Biasanya kan kita membahas undang-undang dengan pendekatan
single subject rule, di mana satu undang-undang itu atau satu RUU itu membahas satu tema, psikologi, BUMN, atau tentang koperasi, apa satu tema semua. Ini 11 klaster sektor, kita bicara sektor, kita bandingkan dengan RUU yang lain, itu bisa ratusan kalau diure gitu. Sementara waktunya hanya 5 bulan. Padahal untuk satu tema RUU yang biasanya dibahas oleh DPR, walaupun satu tema itu makan waktu tahunan, bisa setahun, bisa 2 tahun gitu kan, itu untuk meminta masukan yang begitu komplit, begitu detail dari pakar, dari akademisi, dari seluruh stakeholder yang memang berkepentingan gitu terhadap RUU ini. Dan ini tentu walaupun tentu pemerintah beralasan ini sudah dilakukan, jelas faktanya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Timbul tadi. Ya. Saya kira itu. Kalau soal buruh mau bersikap bagaimana, itu tentu itu bagaimana SPI, bagaimana teman-teman buruh akan melakukan, itu kan soal pilihan. Tapi dari kami, perjuangan tidak sampai di sini, kami akan tetap memperjuangkan sesuai dengan kemampuan kami sebagai wakil rakyat begitu. Oke, baik, kita akan kembali lagi Pak Hendrawan, Pak Amin dan juga Pak Timbul. Nanti kita akan bahas juga mengenai sebenarnya ini sudah disahkan dan goalnya kita tahu bahwa ini seperti yang dikatakan oleh pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja, mengundang investasi dan lain-lain. Nah, bagaimana agar ini bisa sejalan dengan hal tersebut? Buruh juga pasti menginginkan ada investasi yang masuk juga tanpa harus mengorbankan situasi atau kondisi kesejahteraan buruh. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.